Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Maida Agustin dari Prodi PAI semester 6, NIM 0120-121. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 9, yaitu kafiah penyembelihan binatang kurban, akikah, ketentuan hewan kurban dan akikah, hikmah kurban dan akikah. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah materi PAI SMP atau MTS yang diampuh oleh dosen Dr. Niki Estu Putu Muhtar MPD. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sembelihan. Sembelihan dalam istilah fikih yaitu al-zakah. Al-zakah memiliki arti baik dan suci. Mengapa menggunakan kata al-zakah dalam istilah fikih? Karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal untuk dimakan. Namun, hal tersebut perlu digarisbawahi, bukan berarti semua makanan atau hewan itu halal untuk dikonsumsi. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, kita tarik kesimpulannya saja. Beberapa makanan yang haram untuk dikonsumsi, yang pertama yaitu darah, kedua bangkai, ketiga daging babi, keempat hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kelima daging hewan yang dicekik, keenam hewan yang dipukul, ketujuh hewan yang jatuh, kedelapan hewan yang ditanduk, sembilan hewan yang dimakan oleh binatang buas, kesepuluh yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, juga dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi. Yang pertama yaitu hadis riwayat Muslim Tirmizi, tiap-tiap binatang buas yang mempunyai taring adalah haram untuk dimakan. Yang kedua yaitu dari Ibnu Abbas berkata, Rasul melarang dari setiap hewan buas bertaring dan berkuku tajam. Dapat ditarik kesimpulan, hewannya yaitu seperti kucing, anjing, elang, serigala, harimau, kera, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari penyembelihan. Tujuan penyembelihan yaitu untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi. Hewan yang disembelih dengan ketentuan syara atau ketentuan agama berarti halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Nah, sedangkan hewan yang haram untuk dikonsumsi atau dimakan, yaitu proses penyembelihannya tidak sesuai dengan ketentuan syara atau ketentuan agama. Semisal, penyembelihannya tidak menyebut nama Allah SWT, melainkan menyebut nama selainnya. Dan yang kedua yaitu hewan yang mati tetapi tidak disembelih. Maksudnya itu hewan yang dicekik atau hewan yang jatuh. Semisal bangkai. Namun di sini bangkai itu pengecualian, bangkai ikan halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, syarat orang yang menyembelih. Nah, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd disebutkan bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syarat. Yang pertama yaitu Islam, kedua laki-laki, ketiga baligh, keempat berakal sehat, dan yang kelima yaitu tidak menyia-nyiakan sholat. Nah, ijma ulama dalam hal penyembelihan hewan ialah tidak halal sembelihan dari orang musyrik. Nah, orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu beragama Islam maupun ahli kitab. Syarat-syarat hewan yang disembelih. Yang pertama, hewannya masih dalam keadaan hidup. Dan yang kedua, hewan yang akan disembelih halal zatnya maupun cara memperolehnya. Selanjutnya yaitu syarat alat menyembelih. Rasulullah SAW bersabda bahwa apa saja yang dapat mengalirkan darah selain kuku dan tulang atau gigi ialah boleh untuk menyembelih. Maka para ulama menyimpulkan alat untuk menyembelih hewan yaitu yang pertama, alatnya tajam, yang kedua terbuat dari besi, baja, bambu, batu, dan lain sebagainya, kecuali kuku, tulang, atau gigi. Sunnah penyembelihan hewan. Yang pertama, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kedua, meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membiarkan hewan yang disembelih sampai mati.
Setelah jelas kematiannya, barulah dipotong-potong dan dibersihkan. Yang keempat yaitu alat yang digunakan harus benar-benar tajam. Yang kelima, mempercepat proses penyembelihan. Adab-adab penyembelihan hewan. Yang pertama yaitu berlaku ihsan. Maksudnya, tidak menampakkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang kedua yaitu membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika akan menyembelih. Yang ketiga yaitu meletakkan kaki di sisi leher hewan. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kelima, mengucapkan basmalah ar-Rahman ar-Rahim. Yang keenam, mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketujuh, membaca sholawat Nabi. Baik, poin selanjutnya yaitu cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara syariat Islam manual dan secara mekanik. Bagaimana sih cara penyembelihan hewan secara manual? Yang pertama yaitu penyembelih tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih atau hewan yang telah dibaringkan. Yang kedua yaitu pisau yang digunakan untuk menyembelih harus benar-benar tajam. Yang ketiga, penyembelih dan hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Selanjutnya yaitu membaca basmalah dan takbir. Lebih sempurna, membaca sholawat Nabi. Penyembelihan dilakukan pada leher bagian depan. Selanjutnya yaitu memutus 3 saluran. Yang pertama, saluran makanan, nafas, dan darah. Terakhir, tidak menyiksa hewan pada saat proses penyembelihan. Maksudnya di sini yaitu tidak memotong tubuh hewan seperti kaki maupun yang lainnya sebelum dipastikan hewan tersebut benar-benar telah mati. Jika hewan tersebut belum mati, lalu dipotong bagian tubuh yang lainnya, maka jatuhnya daging yang disembelih tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Oke, yang kedua yaitu secara mekanik. Secara mekanik atau secara modern yaitu menggunakan mesin. Nah, yang perlu kita persiapkan yaitu pertama, mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin. Yang kedua yaitu sebelum hewan tersebut disembelih, hewannya dibuat tidak sadarkan diri atau dibuat pingsan terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk mengurangi rasa sakit pada hewan tersebut pada saat penyembelihan. Yang ketiga yaitu mengucapkan basmalah, lalu hewan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu setelah darahnya mengalir, kemudian binatang tersebut dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Oke, materi selanjutnya yaitu kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya koroba yakrobu kurban. Kurban artinya dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, kurban yaitu mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hukum dan dalil kurban. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, dan mukallaf. Mukallaf yaitu sehat akalnya dan dewasa. Perintah melaksanakan kurban didasarkan pada Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu." Maka bagi umat Islam yang telah memiliki kemampuan tetapi tidak melaksanakan kurban, menurut pandangan agama tercela. Baik, materi selanjutnya yaitu akikah. Akikah yaitu bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Secara istilah, akikah yaitu menyembelih hewan dengan syarat tertentu
sebab kelahiran anak merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu hukum dan dalil akikah. Hukum akikah yaitu sunnah muakkad. Maksudnya yaitu sangat dianjurkan bagi orang tua muslim yang memiliki kemampuan untuk mengakikahkan anaknya. Dan itu sangat dianjurkan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertulis dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, yang artinya bersamaan dengan anak terdapat hak untuk diakikahi, maka tumpahkanlah darah baginya dengan menyembelih binatang dan buanglah penyakit atau kotoran darinya dengan mencukur rambut kepalanya. Maka dapat dari kesimpulan hadis tersebut bahwa prosesi ibadah akikah selain menyembelih hewan juga disyariatkan untuk mencukur dan memberi nama yang baik bagi seorang anak yang baru lahir. Selanjutnya yaitu pemanfaatan daging hewan akikah. Dalam sebuah kitab Kifayah Al-Ahyar Juz 2 halaman 243 diterangkan bahwa pertama, menurut Imam Syafi'i, daging akikah yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Yang kedua yaitu menurut Imam Syafi'i, boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang telah dimasak. Nah, nilai lebih ketika dibagikan langsung ke rumah fakir miskin adalah dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Dan menjadi nilai lebih juga ketika menghadirkan orang dalam acara walimah akikah, maka mendapatkan pahala silaturahmi dan mendapatkan doa-doa khusus untuk bayi tersebut. Untuk dimintai doa, maksudnya itu ketika bayi dihadapkan dan dimintakan doa kepada orang-orang yang hadir pada acara akikahan tersebut. Baik, poin selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban dan akikah. Poin pertama, binatang atau hewan yang bisa digunakan untuk kurban atau akikah. Yang pertama, domba, kambing, sapi, unta. Poin kedua yaitu ketentuan umur hewan untuk kurban dan akikah. Untuk domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Yang kedua yaitu kambing, bisa minimal berumur 2 tahun. Untuk sapi atau kerbau, minimal berumur 2 tahun. Dan unta minimal berumur 5 tahun. Poin selanjutnya yaitu hewan yang tidak boleh untuk kurban atau akikah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Binatang yang rusak matanya dan jelas kerusakannya. Binatang yang jelas sakitnya. Binatang yang pincang kakinya dan jelas pincangnya. Binatang yang kurus hingga tak berdaging. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu ketentuan jumlah hewan untuk kurban dan akikah. Jumlah hewan untuk kurban adalah domba dan kambing untuk 1 orang. Selanjutnya sapi atau kerbau dan unta untuk 7 orang. Yang kedua yaitu jumlah hewan untuk akikah. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, anak yang terlahir perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Selanjutnya yaitu waktu penyembelihan kurban dan akikah. Waktu pelaksanaan kurban dilaksanakan pada hari raya Aidul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Untuk pelaksanaan akikah terbagi menjadi 2 waktu. Yang pertama waktu ada dan waktu qada. Waktu ada adalah dilaksanakan pada waktunya, yakni pada hari ke-7 atau hari ke-7, hari ke-14 atau ke-21 dari kelahiran anak. Yang paling utama adalah hari ke-7. Sedangkan waktu qada adalah pelaksanaan setelah hari ada karena ada alasan syar'i. Menurut pandangan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, waktu pelaksanaan akikah masih berlaku hingga anak usia baligh atau dewasa. Jika anak telah baligh atau dewasa, maka gugurlah kesunahan akikah bagi orang tuanya.
Baik, selanjutnya yaitu hikmah kurban dan akikah. Hikmah kurban yang pertama yaitu mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati maupun membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menjalankan hubungan kasih sayang sesama muslim. Yang keempat yaitu membangun persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Yang terakhir yaitu ikut meningkatkan gizi masyarakat. Selanjutnya yaitu hikmah akikah. Yang pertama yaitu terjalinnya hubungan batin antara orang tua dan anak. Kedua yaitu anak dapat memberi pertolongan kepada orang tuanya pada hari kiamat. Yang ketiga yaitu terjalinnya hubungan baik dengan tetangga dan fakir miskin. Terakhir yaitu saling mendoakan antar sesama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi tentang kurban, akikah, dan kafiyah penyembelihan binatang telah tersampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.